afektif, afektif dan psikomotor ya. Itu yang isi dari tujuan itu sendiri. Nah, penamaannya itu ya terserah ya, tentu dengan kurikulum itu. Ya, kalau sekarang ini mulai dari CP, kemudian TP, kemudian ATP ya, itu kira-kira yang sekarang. Kalau dulu SKL, KI dan KD dan indikator gitu ya. Dan KI, KD itu dirumuskan oleh pemerintah, sedangkan indikator itu dirumuskan oleh guru sendiri ya, terkait dengan nanti indikator pencapaian dan sekaligus menjadi indikator penilaian. Bagus terlempar dia keluar. Nah, itu makanya saya katakan soal teoritisnya itu adalah tujuan ya, tujuan namanya itu. Nah, penamaannya itu nanti tergantung kepada kurikulum yang berlaku. Ya kalau dulu-dulu lagi nama itu saya katakan kemarin ya ada tujuan tujuan kurikuler ya, tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus. Tapi itu juga yang isinya itu yang terakhir. Cuman beda yang perlu diketahui itu ada yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai indikator nasional, ada juga yang dirumuskan oleh guru sendiri ya yang berdasarkan kepada siswa yang mereka ajarkan, kan kemudian berdasarkan analisis SWOT ya, yang terdapat di satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola masing-masing gitu. Itu aja yang membedakannya gitu ya. Saya tahu sekarang ini kalau eh, apakah ada juga yang semacam itu dirumuskan oleh pemerintah? Ya kayaknya sekarang lebih banyak kerja guru gitu ya. Nah, maka seperangkat tujuan itu tadi, seperangkat kemampuan tadi tentu harus ada isi pesannya. Maka materi itu kan adalah isi pesan pembelajaran yang akan kita berikan kepada murid yang merupakan kompetensi atau gambaran tentang kemampuan murid yang akan dicapai lewat proses pembelajaran itu sendiri, gitu ya. Nah, biasanya itu materi itu dikembangkan dalam kan dia materi ya, materi itu boleh kita katakan pokok bahasan atau materi pokok, kemudian dikembangkan dia menjadi sub materi, sub pokok bahasan atau materi pembelajaran gitu ya. Nah, itu bentuknya itu. Nah, sekarang istilah materi ya, berarti ada materi pokok, ada namanya itu materi pembelajaran. Nah, setelah itu biasanya materi pembelajaran itu dikembangkan menjadi eh, LKPD, kemudian LKPD itu bisa dikembangkan menjadi modul, modul itu bisa dikembangkan menjadi buku, buku ajar ya, itu dia ke sana itu larinya itu ya. Nah, kemudian ada juga yang model materi itu ada yang materi pokok, ada yang materi pembelajaran, ada yang uraian materi. Ya, uraian materi itu memang dalam perangkatnya itu nanti dibuat uraiannya gitu ya. Nah, kalau materi pembelajaran itu hanya dibuang dari KD, dahulunya itu dari KD. Dibuang kata kerja dalam KD itu atau dalam indikator itu menjadi materi dia. Contohnya siswa mampu menuliskan rukun Islam. Buang kata menuliskan itu. KD-nya adalah siswa mampu menuliskan 5 rukun Islam gitu ya. Maka buang kata menulisnya itu. Tinggallah 5 rukun Islam itu jadi materinya itu, Pak. Ya. Itu jadi materinya itu. Itu pengembang materinya seperti itu. Jadi yang paling dari buku itu di dalam perangkat kita bisa jadi menjadi materi pokok atau materi pembelajaran atau uraian materi itu yang terdapat di dalam perangkat kita itu. Nah, kemudian sebagai materi ini juga ada sifatnya materi, Bapak Ibu. Nah, sifat materi ini bermacam-macam untuk diketahui nanti setelah kita mengetahui sifat materi itu nanti kan
sifat materi itu juga memperlihatkan nanti tentang tingkat kesulitan kita dalam menyampaikan materi itu gitu ya. Artinya itu materi itu semakin abstrak dia, semakin susah kita untuk menyampaikan. Tapi materi itu semakin konkret dia, itu semakin enak kita menyampaikannya gitu ya. Jadi materi itu ada yang sifatnya teoritis, ada yang sifatnya prinsip, ada yang sifatnya apa namanya itu fakta, ada sifatnya itu realitas, ada yang sifatnya itu kasus. Nah, itu Bapak Ibu. Itu di antara itu banyak itu di antaranya saja itu gitu. Ya, kalau yang realitas itu kan itu pada prinsipnya kan itu kan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang fakta itu ya materi tentang apa yang kekinian terjadi di sekitaran lingkungan hidup peserta didik atau secara nasional itu apa yang terjadi misalnya gitu. Nah, apalagi sekarang ini mungkin ya apa namanya itu fakta sekarang ini ya mungkin ini sudah mereka tahun-tahun politik, anak-anak pun juga tahu gitu kan. Nah, ini akan enak kita membicarakannya karena itu adalah masalah fakta gitu ya. Tapi kalau membicarakannya masalah teoritis, Pak, ya ini kan agak susah ini kita mau membuat media pembelajarannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya realitas, misalnya Bapak Ibu mengajarkan tentang kurban kan, nah, kurban itu kan bisa dibawa anak-anak dengan pendekatan contextual learning, itu kan bisa melihat bagaimana cara pemotongan kurban itu karena sifat materinya seperti itu gitu kan. Tapi yang sifatnya materinya prinsip, misalnya iman kepada Allah, qul huwallahu ahad. Ahad itu kan bagaimana kita membuat apanya Pak? Membuat media pembelajarannya, alat peraganya bagaimana dibuatnya itu. Nah, itu nanti maka itu harus diperhitungkan juga gitu. Nah, maka ini berdasarkan pengetahuan kita tentang sifat materi itu sendiri gitu ya. Kemudian juga ada materi itu sifatnya materi bersyarat. Nah, contohnya itu jangan ajarkan sholat sebelum diajarkan wudhu gitu ya. Jangan diajarkan wudhu sebelum diajarkan bersuci gitu ya. Kemudian diajarkan nanti jangan diajarkan rukun Islam sebelum diajarkan syarat sah sholat gitu kan. Jangan diajarkan sah sholat sebelum tahu ya wajah sholat itu Islam balik berakal gitu. Jadi itu nanti jangan terbalik-balik dia, Pak. Jadi jangan materi ini juga rumpun dari keilmuan itu. Jadi ilmu itu sebetulnya strukturnya jelas kita. Ilmu itu seperti pohon dia, Pak. Ada akar, ada batang, ada dahan, ada cabang, ada ranting, ada daun dan ada bunga gitu ya. Bayangkan nanti kalau satu pohon itu batangnya hilang gitu. Tahu untuk muncul ada rantingnya, dahannya, cabangnya, kan gitu nggak mungkin rasanya. Nah, konsekuensinya pada murid, dia tidak memiliki pengetahuan yang kumulatif. Nanti kalau dia menganalisis, analisisnya nggak sampai. Kalau dia memberikan jawaban, jawabannya juga tak sempurna, karena ada bagian-bagian ilmu itu yang hilang. Nah, sebetulnya di sini letaknya Bapak Ibu, mohon maaf, pentingnya kita mengetahui materi itu terkait dengan rumpun keilmuan itu. Itu bermacam-macam. Kami di Perguruan Tinggi mengembangkan keilmuan itu. Kalau di apa? Kalau di Jogja itu memang rumpun keilmuan. Kalau kami itu nama piramid Andromeda segala macam banyak jenisnya itu ya. Dan biasa itu ada pada filsafat ilmu biasa itu intinya itu ilmu itu ada epistemologinya, ada ontologinya, ada aksiologinya gitu ya. Nah, itu berdasarkan dari awal-awal kita mengajarkan di sekolah-sekolah rendah, yaitu harus hati-hati kita menyampaikan karena sekolah rendah ini pada hakikatnya adalah meletakkan dasar pengetahuan. Nah, kalau dia salah nanti ya ke depannya akan seperti itu karena itu yang paling dia yakini ya. Saya banyak mendengar terutama ya di tempat saya tinggalnya guru-guru banyak mengajarkan misalnya baca Al-Fatihah iya karena budu iya karena stain gitu. Enak nyebutnya enak. Iya karena budu memang enak begitu ya, tapi kan itu kan salah itu nggak wawnya itu dunya itu nggak panjang itu karena nggak ada waw mati di situ-situ. Nah, itu yang apa. Nah, contohnya juga misalnya tarmihim bihijarotim
ya apa wa arsala alaihim toiron ababil gitu kan. Allah mengirim kepada mereka burung ababil, seolah-olah nama burung itu adalah burung ababil gitu. Padahal ababil itu maknanya adalah burung yang berbondong-bondong banyak gitu. Sehingga ada semacam kebiasaan kalau ditanya apakah nama burung yang melempari tentara Abraha, burung ababil gitu. Kan itu kan konsepnya nggak jelas itu kan. Ya seolah-olah nama burung itu adalah ababil, padahal itu ababil itu artinya berbondong-bondong, misalnya begitu. Nah, ini yang harus kita hati-hati karena memang kebutuhan keilmuan itu tidak bisa dirasakan pada saat kita menerima materi yang keilmuan yang waktu disampaikan itu. Konsekuensinya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Oh, baru kita merasakan manfaat ilmu itu. Oh, ternyata inilah pentingnya. Kan? Maka harus hati-hati. Kadang-kadang terbukti benar salahnya itu yang disampaikan oleh yang kita terima itu adalah ketika beberapa tahun yang lalu gitu ya. Itu sekedar gambaran tentang eh, apa namanya itu materi ya materi. Jadi itu tadi itu termasuk bahwa itu adalah materi bersyarat ya Pak, ya, bersyarat ya. Nah, kemudian ada juga dalam materinya perlu ketahui ada materinya itu mendalam, ada materi itu yang meluas. Apa maksudnya? Yang mendalam itu adalah satu materi itu dikaji sampai detail-detailnya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan kita memerlukan sumber yang sangat banyak. Misalnya wudhu ditinjau dari wudhu dalam pengertian ibadah. Nah, nanti bagaimana pendapat imam mazhab segala macamnya itu dikaji itu terkait dengan eh, materi yang mendalam. Kalau materi yang meluas itu terkait adalah kaitan materi itu dengan ilmu-ilmu lainnya atau dengan aspek-aspek lainnya. Ya, karena dalam ajaran Islam itu biasanya kurban itu secara ibadah itu dikaji secara mendalam. Tapi nanti manfaatnya itu, manfaat sosialnya, manfaat kesehatan dan segala macamnya itu, kalau mengkaji tentang itu berarti tentang kaitan materi dengan hal lainnya, itu berarti mengkaji tentang pendalaman materi ya, keluasan materi gitu ya. Nah itu dia itu Bapak Ibu ya yang terkait dengan materi. Maka wujudnya itu nanti bisa dalam bentuk LKPD, bisa dalam bentuk modul, bisa dalam bentuk apa namanya itu buku ya buku supaya Bapak Ibu nanti bisa berkolaborasi menulis buku ya. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu menulis buku ya alhamdulillah itu kan bagus itu gitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan LKPD, lembaran kerja peserta didik ya. Ya, kalau setahu saya kalau namanya tetap LKPD berarti tidak berubah antara kurikulum lama dengan Kumar ya, kurikulum Merdeka berarti tetap LKPD juga. Dulu di Kurtilas sebelum revisi itu namanya LKS ya, Lembaran Kerja Siswa. Kemudian dia berubah menjadi LKPD ya. Revisi tahun 2017 dia berubah menjadi LKPD, Lembaran Kerja Peserta Didik. Nah, sekarang juga istilahnya itu dipakai dan tentu ada komponen-komponen utama dalam LKPD itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah Bapak Ibu membuat video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau sudah terkait dengan pemilihan materi, kemudian terkait dengan membuat video pembelajaran, kalau bisa itu sudah mulai dipertimbangkan. Yang Bapak Ibu buat itulah gunanya nanti untuk praktek ya, praktek pembelajaran itu nanti. Jadi jangan nanti Bapak Ibu membuat yang baru-baru lagi nanti repot lagi kan membuat yang sudah ada itu saja nanti disempurnakan gitu ya. Nah, video dalam PPG ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, video pembelajaran. Membuat video pembelajaran ya, bukan video pembelajaran saja, tapi membuat video pembelajaran. Yang kedua nanti adalah video
praktek Bapak Ibu mengajar. Ini memang di antara bedanya itu dalam video pembelajaran, membuat video pembelajaran yang hasilnya itu adalah video pembelajaran, tidak mesti tampak wajah Bapak Ibu di sana. Ya, kemudian kalau video praktek itu memang Bapak Ibu sedang praktek itu secara keseluruhan itu yang direkam, nanti baru diedit ya. Itu nanti yang diupload untuk dinilai oleh tim ya penilai praktek mengajar itu. Nah oleh karena itu nanti mulai pemilihan segala macam termasuk membuat perangkat pelajarnya RPP-nya segala macam itu kalau bisa materinya itu juga Bapak Ibu ya videonya itu juga. Nah kita membuat video pembelajaran ya membuat video pembelajaran ini terlebih dahulu hasilnya apa hasilnya itu adalah buatan kita sendiri Bapak Ibu bukan nanti ada materi misalnya materi Bapak Ibu tentang zakat Bapak Ibu cari video tentang zakat itu. Nah, misalnya yang bicara itu misalnya si apa namanya itu Adi Hidayat gitu ya, yang bicara. Oh, Bapak Ibu ambil itu bukan video pembelajaran yang kita maksud. Itu kalau kalau yang seperti itu bisa dijadikan sumber belajar bisa dijadikan gitu. Nah, sekarang ini yang paling penting itu adalah Bapak Ibu belajar membuat video pembelajaran itu sendiri dan itu linknya sudah ada ya ada tutorialnya Bapak Ibu. Ibu saya lihat di di LMS itu lewat Canva ya, Canva. Silakan nanti kan ada tuh link membuat itu ada tutorial ya, link tutorial membuat video pembelajaran gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu nanti bisa juga membuatnya itu yang kalau gampang itu di PowerPoint juga bisa dibuat video pembelajarannya dan kemudian nanti baru di upload ke linknya itu. Coba lihat nanti Bapak Ibu di modul. Kalau Bapak Ibu mendownload modul itu di terakhir pada modul pada bahasan kita ini itu linknya semuanya itu ada di situ gitu ya. Nah jadi itu nanti yang Bapak Ibu buka kembali ya di pedomani bagaimana cara membuatnya. Jadi sampai saat ini Bapak Ibu baru membuat video pembelajarannya, video pembelajaran ya, bukan membuat video praktek mengajar ya, atau bukan juga video yang Bapak Ibu ambil dari narasumber tertentu dan itu dijadikan video Bapak Ibu gitu. Nah kalau saya boleh lihat, entar dulu saya lihat dulu. Saya contohkan dulu, misalnya saya coba kita lihat di LK Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat, coba saya lihat. Oh saya nggak bisa share screen ya. Bisa bantu saya nggak? Jadi kenapa biar saya share screen? Atau mungkin ada Bapak Ibu yang bisa buka tugas biar kita lihat ya LK-nya itu di mana nanti Bapak Ibu yang mungkin kesulitan atau mungkin ada kesulitan cuma nanti kita lihat kualitas rumusannya gitu ya. Untuk ini sharing capacity aja Bapak Ibu. Saya tak bermaksud untuk menggurui enggak. Ya, coba kita lihat takut nanti ada hal-hal yang terutama video ya, video nanti yang dibuat bukan bukan yang seperti yang diharapkan oleh LMS gitu ya. Saya nggak bisa share screen Pak Agus, Pak Rasid, karena bukan saya. Oh, udah bisa, oke oke. Tunggu dulu. Bisa, oh, tapi.
Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa kelihatan Bisa. Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Pak, bisa. Ya, Pak. Ya, coba saya buka satu dulu. Ya, ini contohnya. Ini mohon maaf Pak melasinnya. Nah, ini eh, LK untuk menyusun pengembangan materi perangkat pada perangkat pelajaran. Materinya itu kelas 7 tata cara bersuci dari hadas dan najis. Apa ya? Nah, Bapak Ibu memahami apa ini apa ya? Kok saya jadi bingung saya. Iya. Ya Kami biasanya juga itu kalau bingung, Pak. nah, maksudnya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bingung, kita boleh merubah LK ini. Kita boleh merubah LK ini, komponen ini boleh kita robah gitu. Saya materi apa? Saya bingungnya apa yang masuk dengan apa ini? Kalau ditanya juga apa, kayak gitu. Apa itu ya apa gitu ya. Nah, jadi kira kalau yang materi itu sesudah materi itu sebagusnya apa gitu. Jadi misalnya di sini misal Bapak Ibu ingin buat misal materi, kemudian prinsip materi gitu ya. Boleh aja silakan saja dirubah gitu. Kalau seandainya nanti ini meragukan gitu ya. Tapi kalau contoh yang dibuat oleh Pak Mulasin ini, mohon maaf Pak Mulasin ya, ini tata cara bersuci dari hadas dan najis gitu. Apanya juga tata cara bersuci dari hadas dulu ya. Nanti mungkin baru yang berikutnya dari najis. Kira-kira begitu. Nah, berarti kalau begitu apanya itu adalah diperkecil aja skopnya dari materi itu. Nah, kalau Bapak Ibu sepakati seperti itu, ya sudah silakan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nanti seandainya ragu, ya silakan saja nanti ya dirubah apa nama itu komponen apa itu mau dijadikan apa namanya gitu ya. Mengapa? Ya ini dibuat di sini berikut ada beberapa alasan. Berarti mengapa itu ada alasan materi ini disampaikan. Nah, bagaimana tentu apa namanya itu bagaimana tentu dalam hal ini adalah bagaimana cara melaksanakannya. Ini bisa dengan demonstrasi, diskusi dan praktek gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti menetapkan metodenya ini dipertimbangkan nanti waktunya atau dipertimbangkan juga kemampuan dalam melaksanakannya. Misalnya kalau bersuci dari hadas itu bagaimana apa cara mendemonstrasikannya ya. Ini kita pikirkan juga gitu ya. Karena hadas itu kan pada hakikatnya dengan bersuci ya. Bagaimana ya bersuci itu dari yang keluar dari dubur dan kubul gitu ya, dari depan dan dari belakang gitu. Nah, kalau kita mengambil demonstrasi itu kira-kira seperti apa ya? Nah, ini kira-kira begitu nanti perlu dipertimbangkan. Kalau diskusi ya oke. Okay. Kalau prakteknya ya bagaimana juga prakteknya gitu. Karena memang itu nggak jauh beda juga dengan demonstrasi gitu ya. Nah, ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ya, contoh, cuman nanti dipertimbangkan. Yang pertimbangan pertamanya itu adalah yang kita buat itu nanti harus mampu kita laksanakan karena nanti ini kan harus misalnya diskusi dalam RPP-nya itu kan nanti ada waktu diskusinya itu. Kapan diskusinya, berapa waktu diskusinya, langkah-langkah diskusinya harus apa, itu nanti akan terlihat gitu. Nah, artinya kalau Pak Melasin ini akan dilanjutkan nanti tolong dipikirkan ulang kembali gitu ya, rumusan-rumusannya itu. Juga Bapak Ibu teman-teman yang lain juga seperti itu. Karena memang saya banyak melihat di RPP itu terlampau banyak pendekatan metodenya tapi tak tergambar dalam langkah-langkahnya itu. Bagus ya, cuman kalau dia tak tergambar kapan diskusinya, kapan apa namanya itu snowballingnya, kapan jigsawnya itu dibuat semuanya dalam itu. Tapi dalam kenyataan langkah-langkah pembelajarannya kan tidak kelihatan gitu. Nah ini nanti kan susah juga nantinya gitu kan. Ini yang apa
apa namanya itu. Kemudian yang LKPD-nya ya ini sudah apa? Sudah masuk ya tata cara dari hadas tadi. Ini petunjuk belajarnya. Ya, ini oke, menjelaskan oke tata cara berwudu, contoh dan semacamnya. Dan ini memang harus menggunakan sekali lagi kata operasional ya Pak ya. Jadi kalau sudah ini terkait operasional itu kan bisa diukur, bisa dilihat, bisa dihitung ya. Jangan menggunakan kata abstrak gitu ya. Dan ada informasi pendukung sudah ada webnya, oke. Jadi, kemudian, oke. Ini baru ada praktek berwudhu. Nah ini kan nggak nyambung deh Pak. Tadi video coba mohon maaf kita lihat videonya.